Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidati wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah KIS yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada Ramadan hari kelima ini Allah masih memberikan kita pertolongan berupa kesehatan, kesempatan untuk mendatangi majelis taklim yang Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju ke majelis taklim, maka Allah akan mudahkan jalan menuju ke surga. Semoga kita termasuk bagian di dalamnya. Salawat dan juga salam juga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu rahimani wa rahimakunallah. Ini tadi mulai dari jam 7 ada tartil ya. Tapi pekerjaan rumah tidak terbengkelai ya. Karena kalau jenengan rajin ngaji tapi pekerjaan rumah terbengkelai berarti ilmunya nggak diamalkan ya. Jadi tugas di rumah adalah tugas yang nomor satukan dulu ya. Setelah itu baru kita pergi ke majelis taklim. Jadi semuanya dapat gitu. Jangan sampai kemudian nanti ustadznya di WA sama suami-suami jenengan ya. Iya. Jadi itu sering saya sampaikan di majelis taklim yang isinya ibu-ibu ya. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas tentang bagaimana ketika keluarga kita meninggal, ibu kita meninggal, bapak kita meninggal, anak kita, adik kita, keluarga kita, tetangga kita, teman kita gitu ya. Atau komunitas kita. Sebetulnya apa sih yang dilakukan? Apa sih yang harus kita lakukan ketika mendengar teman kita sakit parah, sakit keras,
bahkan dia menuju kepada kematian. Karena memang ini sangat-sangat perlu sekali karena kematian itu adalah final dari kehidupan ya. Jadi jangan sampai salah jalan, salah sasaran, salah praktek ya dalam menangani orang yang akan meninggal ya, orang yang akan meninggal. Mungkin kalau kita kembali kepada adat, kepada budaya, kebiasaan, naluri, itu setiap tempat akan mempunyai budaya, naluri, kebiasaan yang beda-beda antara tempat satu dengan tempat yang lain. Ya. Tapi sebetulnya di dalam agama Islam ini ya, yang dipelopori oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semuanya adalah sudah lengkap karena Islam itu mengatur kehidupan, mengatur hidup sampai kematian ya, mengatur dunia dan akhirat, bahkan bagaimana kita bermuamalah dengan orang yang sama-sama sehat, atau bagaimana kita bermuamalah dengan orang yang sakit, atau orang yang kemudian akan mengalami sakaratul maut, atau ajal segera akan menjemput. Di antaranya ketika kita menghadapi orang yang sakit marah, yang kemudian dimungkinkan orang ini tidak tertolong, tidak sembuh maksudnya, tapi sudah menuju kepada kematian, apa yang kita lakukan? Rasulullah SAW dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dalam hadis yang bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, Lakinu mautakum la ilaha illallah. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah orang yang akan mati dengan ucapan la ilaha illallah. Talkinlah orang yang akan mati dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi hadis riwayat Imam Muslim, tadi keliru ya, riwayat Imam Muslim ya. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah atau bimbinglah, tuntunlah orang yang mau mati itu dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi ketika panjenengan menghadapi orang yang sakaratil maut, orang yang sedang menghadapi kematian, orang yang akan segera meninggalkan dunia ini, maka tuntunlah dengan ucapan la ilaha illallah. Tidak ada ucapan lain yang dituntunkan kepada mereka kecuali la ilaha illallah. Wal murad dzakiru man hadarahul maut la ilaha illallah. Ingatkanlah kepada orang yang akan menjemput ajalnya itu dengan ucapan la ilaha illallah. Fatakunu akhiru kalamihi. Supaya ucapan la ilaha illallah itu menjadi ucapan yang terakhir. Karena belum tentu ucapan itu akan diucapkan menjadi ucapan yang paling akhir. Karena orang meninggal itu akan mengucapkan ucapan-ucapan yang sering ia ucapkan ketika sehat. Ketika sehat itu apa yang dia ucapkan, yang sering dia ucapkan dalam lesannya. Maka kemudian ketika sakaratul maut, dituntun agar dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Jangan diganti dengan misalnya Allah Allah saja, itu enggak ada dasarnya ya. Ya kalau enggak bisa la ilaha illallah ya Allah Allah misalnya enggak ada. Apalagi terkadang kita mengingatkannya keliru dalam
Bahasa Jawa itu zikir itu nyebut. Terus ibu mau meninggal nyebut to Bu, nyebut, nyebut Bu, ngono ibuke malah tiru but, but, ngono. Nggak bener itu ya. Karena dia sedang dalam kondisi bingung itu pasti akan menirukan ucapan orang yang ada di sebelahnya. Maka yang kita ucapkan la ilaha illallah, nggak usah banyak ngomong. La ilaha illallah sambil dilihat mulutnya. Ketika mulutnya sudah bahasa Jawanya itu sudah celumik-celumik mengucapkan itu kita diam, berhenti agar ucapan itu menjadi ucapan yang terakhir. Jangan kadang malah geger ada ibu anaknya 8 ya mau meninggal ada yang dari Jakarta, dari Surabaya, dari Jogja kumpul semua. Tapi ketika datang malah ngomong iki lho Bu, sing saka Jakarta ya wis teko, tenang wae ya. Heeh, iki sing saka Jogja ya wis teko. Ini malah bingung itu. Dia sedang tidak itu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan dia itu adalah talqin. La ilaha illallah. Kalau anaknya 8, yang satu mentalkin, yang lain di sebelah berdoa kepada Allah semoga dimudahkan. Ini capek mentalkin gantian, yang ini nanti maju mentalkin supaya menjadi ucapan yang terakhir dan ketika sudah celumik-celumik tadi diam tapi ditunggu. Jangan-jangan mengucapkan ucapan yang lain. Aku harap ngombe, misalnya kan bisa saja. Maka sebetulnya nggak perlu diombeni, dia aja nggak butuh minum, butuhnya la ilaha illallah. Kadang kita kasihan, harap mimik, wong mimik nggak apa mau sarap mati kok. Karena mimik itu untuk kehidupan, bukan untuk kematian. Butuhnya dia itu la ilaha illallah. Hanya kalau kita nggak tahu, tanya aja kepada orang yang tahu bahwa dia apakah sudah sakaratul maut atau belum gitu ya. Kalau belum sakaratul maut mungkin masih mungkin untuk dikasih minum dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah sakaratul maut dia butuh. Butuhnya adalah la ilaha illallah. Dalam hadis Anas bin Malik, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala rajulin min Bani Najjar ya'uduhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengok salah satu orang dari Bani Najjar yang sedang sakit. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya kul la ilaha illallah. Faqala qala anawam. Faqala an-nabiyyu la bal khol. Faqala lahu kul la ilaha illallah. Jadi Nabi nyuruh ayo ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Faqala huwa khairun li na'am, dan itu adalah lebih baik dari segala hal karena dalam hadis yang lain Nabi mengatakan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dakhalal jannah. Dakhala itu kalau dalam ilmu bahasa fi'il madhi itu menjelaskan sesuatu yang telah lewat. Menjelaskan sesuatu yang telah lewat padahal masuk surga itu besok. Belum. Ini menunjukkan yang telah lewat kok digunakan untuk besok itu menunjukkan pasti. Sehingga terjemahnya dakhalal jannah pasti masuk surga. Yang terakhir ucapannya la ilaha illallah. Maka penting banget ini talqin ini penting banget. Kadang-kadang jenengan mungkin yang jadi satu dengan ibunya serumah. Ya, adiknya, kakaknya mungkin jauh. Ketika ibu ternyata sakaratul maut, ya ditalkin. Jangan sibuk ngebel kemana-mana. Kalau memang sudah tahu sakaratul maut sudah. Kalau mau ngabari nanti kalau sudah meninggal sekalian. Karena kasihan kalau ini ditinggal-tinggal siapa yang nuntun gitu. Satu. Yang kedua, misalnya jenengan punya keluarga sakit, masuk ICU dan belum meninggal dan ternyata memang tanya ke dokter, ini ada harapan sehat enggak? Enggak, ini sudah kritis banget. Lebih baik ditunggu kalau boleh, kalau enggak dibawa pulang. Supaya bisa mentalkinnya.
Karena ketika masuk ICU nggak ada yang boleh nunggu, yang nalken siapa? Ditalkin oleh mesin tit ya, iya. Jadi supaya ada yang nalkin atau minta izin masuk harus ada yang nunggu. Betul-betul melihat mukanya, mulutnya, didekatkan ke telinganya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena itu yang dibutuhkan. Ini final, ini final. Ini kalau meleset neraka masalahnya. Ya, jangan sampai meleset dan itu yang terpenting gitu. Waqat ajma'al ulama ala hadza talqin wa yambagi ayakuna fil wa mudaratin wa ala yukarriru alaihi li alla yatadajjaru bi dhaiki halihi wa syiddati kurbihi. Ini cara-cara untuk mentalkin. Satu, dengan cara yang halus. Ya, dengan cara yang halus. Kedua, jangan cepet-cepet. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia malah bingung gitu. Jadi yang la ilaha illallah terus dilihat dulu mulutnya. Siapa tahu dia sedang bata-bata sedang akan menirukan. Wong kita sehat saja kadang-kadang nggak sesemangat itu gitu loh. Ya, beberapa detik kok belum ditirukan diulang la ilaha illallah. Gitu beberapa detik kok tidak menirukan lagi la ilaha illallah. Kemudian tadi ketiga ketika dia sudah celumik-celumiknya itu kan tahu dia ubahnya mulut itu ngapain itu kan kalau kita melihat kan tahu tuh oh itu ngucap. Udah kita diam ditunggu kita berdoa kepada Allah dan betul-betul dipandeng mulutnya itu jangan sampai mengucapkan ucapan yang lain gitu. Kemudian nggak boleh, mungkin yang keempat, nggak boleh yang ada di kanan kiri itu ngobrol yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, akan mempengaruhi si yang akan meninggal ini. Malah ngobrol ngalor ngidul ya. Oh iya ki anake sing adoh urung balik ya. Oh iki padahal wingi iki bar gendong iki ya sehat ya nih. Itu nggak usah perlu dibicarakan di situ itu ya. Nanti akan menjadi dia itu bingung gitu. Wa idza qala hamaratan la yuqarriru alih illa ayatakallama ba'da bi syai'in akhar. Jadi ketika sudah mengucapkan ya sudah. Ya kecuali dia mengucapkan ucapan yang lain baru diulang lagi. Ada fenomena yang ada di eh, masyarakat kita ketika orang mau meninggal dibacakan surat Yasin ya. Ternyata ada hadis marfu tapi do'if yang berbunyi ikra'u ala mautakum surat Yasin lakinnahu hadisun do'ifun fala yusra' dzalik. Hadisnya adalah do'if sehingga tidak tepat untuk dibuat sebagai sandaran. Jadi yang tepat ditalkin kayak yang saya jelaskan tadi, kalau anaknya banyak, saudaranya banyak, yang lain menunggu di agak pinggir berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia meninggal nyawanya hilang, boleh kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Kan kalau apa namanya itu kan bagian dari nikmat ya. Bagian dari nikmat. Alhamdulillah ala kulli hal. Ibu saya bisa meninggal dengan mengucapkan la ilaha illallah. Meskipun kita tetap nangis gitu ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Karena itu merupakan kenikmatan yang luar biasa. Memang musibah ditinggal mati ibunya, tapi merupakan salah satu nikmat karena bisa mengucapkan la ilaha illallah dan tidak setiap orang. Alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian ketika sudah benar-benar nggak ada nyawanya, ya sudah hilang, tuh ngapain kita anak-anaknya ya? Aujihuhu ilal kiblah. Ketika sudah nggak ada nyawanya, maka si jenazah atau mayit ini dihadapkan ke arah kiblat, ya, dihadapkan ke arah kiblat. Kalau bahasa kita karena kiblat kita itu barat, sehingga
Ada istilah bahasa diujurno ngalor gitu. Sebetulnya itu supaya menghadap ke arah kiblat ya. Faqad ja'at jumlatu ahadits mursalah tataqawwa bimajmu'iha wa turuqiya ilal husn anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam hina qadimal madinah sa'ala anil Bara' bin Ma'rur faqalu tuwfiya wa amara bisulusihi laka ya Rasulullah wa ausa aywajiha ilal kiblah lima uhtudiro. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, maka dihabarkan kepada beliau bahwa ada seseorang yang namanya Bara' bin Ma'rur meninggal. Dan dia pesan untuk meluluskan wasiatnya sepertiga. Kemudian orang-orang pada tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, dia itu pesan untuk menjalankan wasiatnya sepertiga dan nyuruh mayitnya ketika dia meninggal supaya dihadapkan ke arah kiblat. Bagaimana ya Rasul? Maka Rasulullah SAW menjawab, asobal fitrah. Benar. Artinya ketika meninggal dihadapkan ke arah kiblat. Ya. Tentang wasiat nanti akan ada urut-urutannya. Ya. Jadi dihadapkan ke arah kiblat. Waqad radajat sulusuhu ala waladih. Tsumma dhahaba fashala alaih faqala Allahumma ighfir lahu warhamhu wadkhilhu jannataka wa qad fa'alta. Yang sepertiga atau 2/3 kemudian dikembalikan kepada ahlul warisnya. Kemudian Rasul SAW mensolatinya dan berdoa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa adkhilhu jannataka. Ya Allah, semoga orang ini diampuni, dikasih sayangi dan dimasukkan ke dalam surganya. Inti di hadis ini adalah bahwa orang yang barusan meninggal, maka yang terdekat, yang nunggu tadi, menghadapkan ke arah kiblat. Wa hadza taujih mustahabun inda jamahiril ulama. Dan menghadapkan ke arah kiblat ini adalah menurut jumhur ulama hukumnya sunnah. Jadi misalnya ada yang tidak bisa dihadapkan arah kiblat ya nggak apa-apa, tapi ini hukumnya adalah sunnah. Bahkan bahwa Bara' bin Ma'rur yang tadi meninggal terus kemudian disampaikan ke Rasulullah itu luar biasa. Ini awaluman istaqbilal kiblah hayyan wa maitan. Dia adalah orang yang pertama kali menghadap kiblat dalam posisi hidup dan mati. Yang lain sudah pada menghadap kiblat kan hidup. Tapi orang pertama kali yang mati dihadapkan kiblat adalah Al-Bara' bin Ma'rur. Dan hukumnya adalah sunnah. Bahkan Imam Nawawi mengatakan ijma' bahwa menghadapkan kiblat adalah hukumnya sunnah. Terus yang menjadi pertanyaan kaifiyatu taujihi ilal kiblah, cara menghadap kiblatnya itu gimana gitu. Cara menghadapkan ke arah kiblatnya itu gimana, kan sudah mati ya. Dijagokke ra iso ya. Terus gimana gitu ya. Ada 2 cara menghadapkan kiblatnya. Yang pertama diterlentangkan, kemudian kakinya mengarah ke arah kiblat. Itu termasuk bagian dari menghadapkan kiblat. Jadi ya kayak mancal kiblat gitu ya bahasa kita. Jadi kakinya di barat, arah kiblat terlentang. Seolah-olah kalau dia bangun itu duduk atau berdiri dadanya ke arah kiblat. Ini yang pertama. Wa yarfa'u ra'sahu qalilan liyasira ilal kiblah, kemudian kepalanya dikasih bantal. Ya, kasih bantal jadi agar mukanya mengarah ke arah kiblat. Berarti bukan mujur ngalor kalau sini, berarti kalau di Indonesia mujur ngetan ya. Mujur ngetan itu. Supaya mukanya menghadap ke arah kiblat. Cara yang kedua,
ayat poji'a ala jambihil aib mustakbilan biwajihil kiblah. Sebagaimana biasa mujur ngalor tapi agak diiringkan ke arah kiblat. Jadi diganjel begini ya, agar dia menghadap ke arah kiblat. Jadi miring. Anggota badan yang sebelah kanannya yang di bawah. Berarti kalau di Indonesia yaitu mujur ngalor, tapi sebelah kanannya ada di bawah. Berarti mukanya menghadap ke arah kiblat. Ini ada dua cara dan yang sering di kita adalah yang kedua. Karena dasar hadis Rasulullah SAW, Rasul bersabda, "Idza ataita madji'aka," ketika kamu hendak tidur, fatawaddo wudu akali sholat, wudulah sebagaimana kamu wudu ketika mau sholat. Thumma itpoji ala syakikal aiman, kemudian kamu miring ke sebelah kanan dan menghadap ke arah kiblat. Fa'in mitta alal fitrah. Kalau kamu kebablas mati, maka kamu mati di atas fitrah, kata Rasulullah. Ya. Maka ketika kita tidur dianjurkan miring kanan, berarti mujure ngalor. Kalau memang dipanen dengan iso digeser-geser begitu. Kecuali sudah kadung kamare mujur ngulon itu, angel. Gitu. Kalau masih bisa dirubah dan tidurnya miring ke kanan, hadap ke arah kiblat. Walaupun nanti kalau sudah tidur ya kita ngelibak sana ngelibak sini nggak masalah gitu. Tapi persiapannya itu udah persiapan menghadap ke arah kiblat. Dan kata Rasulullah, kalau kamu sudah mapan tidur kayak begitu, kamu mati, maka kamu mati di atas fitrah. Luar biasa. Inilah hebatnya Islam, tidur aja diatur seperti itu. Dan ternyata setelah diteliti oleh kedokteran, Masya Allah, tidur yang sebelah kanan di bawah itu merupakan sebuah kesehatan yang luar biasa. Ya, menjaga jantung, menjaga ginjal, dan lain sebagainya. Kalau miring-ngiri itu kurang bagus, apalagi tengkurap itu juga kurang bagus. Ya. Kemudian dikuatkan dalam hadis Ummi Salamah, yaitu tentang kisahnya wafatnya Fatimah radhiyallahu anha ya. Fat tojaat wastaqbalat al-qiblah wa wadu'at yadaha takhodiha. Jadi ketika miring sebelah kanan, berarti miring ke utara, sebelah kanan dihadapkan ke kiblat, kemudian tangannya ditaruh di bawahnya begini. Ya, dua tangannya ini ditaruh di bawahnya gini. Ini ketika Fatimah meninggal. Wa hadza la yakunu illa wahya ala jambiha. Ini yang dilakukan oleh para sahabiyah ketika Fatimah meninggal. Jadi ketika sudah mendapatkan kematian, keluarga, teman, handetolan, maka yang pertama adalah menghadapkan ke arah kiblat, boleh terlentang kakinya di barat atau boleh miring sebelah kanan, berarti kepalanya di sebelah utara. Udah, ketika sudah seperti itu, kan mesti terus yang nunggoni di situ kan mesti manggil-manggil orang lain ya. Maksudnya itu saudara-saudara yang lain. Tadi misalnya nunggu 2 orang atau 1 orang. Ketika sudah seperti itu kan manggil bahwa ibu saya meninggal atau kakak saya meninggal atau mbah saya meninggal. Maka orang-orang terdekat kan pada berdatangan. Ketika berdatangan ngapain itu? Sampai di sini ada pertanyaan? Monggo Bu. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan saya, kalau kita menagih sudah bilang la ilaha illallah, terus itu ditirukan kepada yang sakit, selesai, itu diulang lagi apa hanya 1 kali itu? Terima kasih. Sekali aja nggak usah diulang-ulang ya. Kecuali yang mati itu mengucapkan ucapan yang lain lagi. Ternyata ditunggoni, dipandeng, mulute gitu malah
Lah ngono dibaleni la ilaha illallah. Enggak usah diombeni la ilaha illallah karena yang dibutuhkan itu. Dia ngombe apa sih? Manfaatnya dia minum apa sih? Enggak ada manfaatnya. Dia mau mati. Minum itu untuk orang yang mau hidup lah. Yang dibutuhkan adalah la ilaha illallah. Begitu Bu. Ada lagi yang lain? Oh iya monggo Bu. Terima kasih. Mau tanya Ustadz, eh, selama hidup apa yang kita lakukan apabila kita sakaratul maut nanti bisa dengan mudah mengucapkan la ilaha illallah. Terima kasih Ustaz. Luar biasa ini. Luar biasa ya. Bagaimana agar kita mudah mengucapkan la ilaha illallah. Ada sebuah cerita. Memang cerita ini ketika dipahami menjadi Masya Allah ya betapa kita harus mempersiapkan diri ya. Ada cerita itu di Timur Tengah. Cerita itu adalah cerita majelis taklimnya Syekh yang punya majelis taklim. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, kajian Syekh itu ternyata ada sebagian muridnya yang menghadiahkan burung beo kepada Syekh itu. Nggak tahu ini ceritanya itu alur ceritanya. Mungkin untuk menjadi sebuah pembelajarannya. Kemudian burung beo itu diajari oleh Syekh dengan berbagai ucapan. Di antaranya adalah ucapan la ilaha illallah. Sehingga burung itu pintar mengucapkan la ilaha illallah. Lah ketika kajian itu sering burung itu dibawa gitu ya, mungkin di sebelah, di samping mejanya. Lah suatu saat ternyata burung beonya itu diterkam kucing. Lah kemudian setelah itu Syekh pada hari itu pengajian tetap berjalan nggak libur. Tapi dari sejak jam mulai sampai jam selesai itu saya hanya nangis saja gitu. Murid-muridnya pada bingung ketika nangisnya sudah selesai, ada yang tanya, kenapa saya hari ini kok isinya nangis tok, nggak ada kajian. Iya, karena burung beoku mati. Muridnya tambah bingung, kok hanya burung beo mati kok nangisi kok lama banget, bahkan untuk menggantikan posisi kajian itu dengan tangisan saja. Kenapa? Nanti tak ganti yang lebih baik saya. Enggak begitu. Tadi itu saya melihat, mendengar burung beo itu diterkam kucing. Padahal burung bioku itu sudah pinter mengucapkan Assalamualaikum dan la ilaha illallah. Tapi ketika diterkam kucing itu bunyinya wak, 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 gitu. Tidak, la ilaha illallah, la ilaha illallah itu enggak begitu. Lah kok kayak gitu kok jadi nangis, yang menyebabkan nangis apa? Yang menyebabkan saya nangis itu kalian semua jangan-jangan seperti burung bioku. Kalian pandai mengucapkan la ilaha illallah ketika sehat saja, dan ketika nanti mati ternyata ucapannya aduh, aduh sakit kan. Ini sambil saya itu menangis. Apa masalahnya? Masalahnya burung beo itu ucapannya hanya di paruhnya saja, hanya di mulutnya saja. Tidak sampai ke dalam hatinya. Maka biar kita ketika meninggal itu bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka ketika sehat kita harus membiasakan dan dimasukkan sampai hati. Bukan hanya sekedar ucapan di lisan. Terus kita tahu bahwa itu ucapannya sampai hati, itu biasanya ketika dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak sengaja, ucapan kita apa? Maka zikir-zikir yang sudah biasa itu kan ketika kita memang sudah ke hati, Masya Allah, misalnya ketika kesandung innalillah, kadang sudah menjadi sebuah kebiasaan belum gitu ya. Misalnya ketika ada nikmat kita alhamdulillah, ketika mau makan kita sudah membiasakan bismillah dan seterusnya. Kalau itu sudah biasa kita lakukan, maka insya Allah akan terprogram sehingga akan sampai ke bawah mati.
insya Allah akan dimudahkan. Karena ada ulama yang mengatakan orang mati nanti itu akan mengucapkan ucapan-ucapan yang sudah masuk ke dalam hati dan biasa diucapkan ketika sehat. Dulu tuh benar, saya punya tetangga di daerah Temanggung sana. Saya masih kecil pada saat itu dan itu Mbah Tuwo, bakul tempe goreng yang mati itu. Ketika mau mati itu banyak yang nonton, ngapain sih mau mati banyak yang nonton. Ternyata dia ucapannya itu hewan-hewan di hutan itu yang dibunyikan buantre Raja Mak itu ya. Karena ternyata ketika hidup memang seneng susah itu yang biasa dia ucapkan itu ya. Kucing, pitik. Kayak gitu ketika mau meninggal kayak gitu. Jadi maka kita membiasakan ucapan yang baik. Maka kan doanya Rasul ketika habis mengubur orang, kemudian diam sebentar itu kan sabit, ya Allah, kuatkanlah, tetapkanlah ucapan-ucapan orang itu ketika masih hidup, bawalah ucapan itu sampai menghadap malaikat mungkar wan nakir. Jadi membiasakan dan masukkan ke dalam hati, insya Allah akan terprogram. Begitu Bu, wallahu a'lam. Masih ada sebelum saya lanjutkan? Atau saya tanya kajian yang tadi? Kalau ditanya bisa jawab ada hadiahnya, Bu. Tapi jangan jangan apa namanya khusus ke hadiah. Iya. Nah, ketika kita menghadapi orang yang sakaratul maut, maka apa yang kita lakukan? A. Membaca surat Yasin. Yang kedua, mentalkin la ilaha illallah. Ya, kita perhatikan lagi ya. Nanti ada pertanyaan biar bisa jawab. Ma yaf'aluhul hadirun idza mata wa aslamar ruh. Nah, sekarang kemudian ketika sudah benar-benar mati, orang yang ada di hadapan situ atau yang berdatangan ngapain? Ngapain? Kadang kita nggak tahu menau loh, datang tuh ngapain gitu ya. Terus mati yo wes malah yos jagong-jagong ngobrol dan lain sebagainya ya. Yang pertama, tagmidu ainai, memejamkan kedua matanya. Orang mati itu nggak kayak orang tidur gitu. Ya, orang mati itu nggak kayak orang tidur. Maka pejamkan matanya. Karena kalau nanti sudah setengah jam atau 1 jam, nggak bisa dipejamkan. Sehingga kadang menjadi kayak aib gitu. Apa mana dibasakno Jawa. Wah, itu mendelik. Nah, kan jadi aib gitu ya. Maka yang pertama kali menghadapi itu, ketika sudah nggak ada nyawanya, maka segera dipejamkan. Bro. Terus, pernah Bu sudah melakukan jenengan? Pernah ya. Jangan takut ya. Nah, mergo wong mati ki ora nukari. Dia sudah mati nggak bisa ngapain-ngapain. Tapi bagi orang yang belum pernah kadang-kadang itu takut gitu ya. Demek mayit itu kadang takut ya. Bojone itu biasa dimek-mek bisa mati orang mending ngemek. Nah, itu kan repot ya. Ya. Ummi Salamah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum menjadi istri Rasulullah, dia menjadi istrinya Abu Salamah. Ketika Abu Salamah meninggal, Rasulullah masuk ke ruangan itu di mana tempat Abu Salamah meninggal. Waqad saqqa basaruhu fa'agmadahu. Ternyata matanya masih terbuka dan Nabi yang menutup matanya itu ya, memejamkan. Sambil Nabi mengatakan innar ruh idza tabi'ahul basar. Sesungguhnya roh itu ketika dicabut oleh malaikatul maut itu diikuti oleh pandangan matanya. Sehingga ke sana terus gitu. Sehingga terbuka matanya itu. Maka kemudian ditutupnya atau dipejamkan ya. Supaya tidak tadi ya terbuka terus ya. Mau dimandikan masih terbuka terus kan. Medeni lah. Iya, dan menjadi tidak elok gitu ya, menjadi tidak elok. Kemudian yang berkaitan dengan memejamkan mata, masih berkaitan dengan memejamkan mata.
Itu yang mungkin di kita kadang nggak dilakukan, tapi itu harus itu ya. Ayyasudda tahta lihyaihi asobata aridotan tarbutu min fauqi roksihi kaila yastarhi lihyahu al asfal. Menutup mulutnya dengan mengikat dengan sobekan kain kafan. Ini disobek, kemudian ditalek kayak gini ke sini. Karena kalau nggak begitu, ditutup aja. Nah, gini ya, ditali. Biar mulutnya mingkem. Biar mingkem. Karena orang ketika tadi meninggalnya gini ya tetap gini terus. Nah, gitu ya. Maka ditutup dan kemudian ditali. Kemudian dilemaskan ruas-ruasnya. Dan nanti mudah untuk melepas pakaiannya. Jadi begini. Ini ya. Ini terus itu. Kakinya apa supaya lemas. Supaya nanti nggak kaku. Dengan mungkin banyak pengalaman ketika takziah itu ada mayat yang kaku. Didusi angel jerkongkong ini bahkan di keranda pun tuh masih dengkulnya gini, ininya begini, nggak bisa ditekuk-tekuk. Bisa jadi itu mati malam, anak-anaknya nggak ada yang tahu. Konangan wis pagi, itu kan kaku kabeh sudah ya. Nah, makanya Masya Allah dalam Islam tuh sampai seperti itu. Penghormatannya sampai seperti itu. Jadi dilemaskan barang 3 kali atau berapa kali gitu toh. Ini supaya lemas, ya kakinya juga gitu. Agar nanti bisa untuk melepas pakaiannya. Kemudian setelah lemes, pakaiannya kemudian dilepas. Bisa jadi yang dipakai kan pakaian yang masih bagus, masih baik, bisa dipakai yang hidup itu ya. Dilepas ya. Kalau pakai baju batik, atau pakai jas, atau pakai apa kan bisa. Beda kalau mungkin sudah di ICU, sudah dilepas semua ya, tinggal di itu pakai tutup kemul yang dari rumah sakit. Tapi kalau memang tidak bisa dilepas, harus menggunting, ya boleh digunting. Tapi tadi kan usaha untuk dilemaskan dulu. Ya, kalau memang sudah tidak bisa, ya sudah digunting nggak apa-apa. Kemudian tidak ditaruh di lantai, tapi ditaruh di meja atau ya dipan atau amben itu ya. Jangan ditaruh di lantai. Karena kalau di lantai itu serangga-serangga akan mendekat, semut dan lain sebagainya gitu. Ini juga dalam rangka penghormatan terhadap jenazah manusia, apalagi muslim gitu. Kemudian perutnya ditekan. Ya, perutnya ditekan, mungkin dikasih sesuatu apapun agar tidak membesar karena sudah meninggal itu kadang perut nanti bisa membesar. Ini yang masih berkaitan dengan memejamkan mata ya, memejamkan mata, kemudian tadi menutup mulutnya dengan menalinya, melemaskan anggota badannya, melepas pakaiannya, ditaruh di tempat yang tinggi lah, maksudnya meja atau amben, ya, kemudian perutnya dikasih tekanan supaya tidak melembung ya. Ini yang mesti yang dekat kayak gini tuh orang yang dekat, nggak mungkin orang jauh-jauh datang akan melakukan itu ya. Maka kalau semuanya kita tahu, mesti ada nggak tahu kita duluan atau kita yang belakangan kan gitu toh. Kan bisa jadi kita yang dipejamkan matanya atau kita yang memejamkan matanya. Ya, kita yang ditutup mulutnya atau kita yang menutup mulutnya dan itu pasti nggak akan bisa dihindari. Kemudian yang selanjutnya kalau mau dinomori berarti memejamkan mata dan yang lain ini nomor 1.
Kemudian setelah itu semuanya, yang nomor dua, kemudian ad-doa lahu. Mendoakan. Ya, sebelum disolatkan ini loh. Ini mendoakan. Artinya yang datang itu bisa mendoakan mayit tersebut. Nabi SAW mengatakan, la tada'u ala anfusikum ila bi khairin. Kamu jangan berdoa di sebelah mayit itu kecuali doa yang baik-baik. Fa innal malaikata yu'amminuna ala mataqulun. Karena malaikat itu sungguh mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Artinya di pinggir mayit itu ada malaikat yang ikut andil ya dalam mengaminkan doa kita. Maka berdoa. Dan Nabi mencontohkan doa mayit yang ada di sebelah itu ya. Mencontohkan doa pada saat itu adalah Abu Salamah yang meninggal. Nabi mengatakan, Allahumma ghafir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah. Ya kita tinggal yang meninggal siapa nanti. Jangan tagnya Abu Salamah terus itu ya. Ya, misalnya yang meninggal Pak Ijo ya Allah maghfir li Pak Ijo gitu ya. Warfa darajatahu ya Allah angkatlah derajatnya fil mahdiyin di akhirat sana. Wahlufhu fi akibihi fil gobirin dan semoga yang ditinggal mendapatkan ganti yang terbaik. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Ampunilah kami dan dia ya Allah rabbul alamin. Wafsah lahu fi qabrihi wa nawir lahu fihi. Luaskanlah kuburnya dan terangilah kuburnya. Ini diantara doa ketika kita takziah menghadap ke mayit itu sebelum mensolatkan. Setelah ternyata mayit itu tadi sudah dipejamkan matanya, sudah ditutup mulutnya, sudah ditaruh di tempat yang tinggi, sudah siap tapi belum dimandikan. Kita datang, masih menunggu persiapan memandikan itu, kita dianjurkan untuk berdoa. Dan di situ diaminkan oleh malaikat itu. Kalau nggak bisa bahasa Arab, doanya bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Kirim Bu, nanti dikirim ke kanu ya, ke grup ya. Yang Abu Salamahnya nanti diganti nama yang meninggal ya. Nanti di-share ke grup ya Bu ya. Doa takziah ketika mayit belum dimandikan. Ya, doa takziah ketika mayit belum dimandikan itu khususnya. Tapi bagi yang datang sudah dimandikan ya lebih baik sholat. Kan itu ya. Kalau belum dimandikan itu kan belum boleh mensolati. Jadi kemarin tuh ada jenazah belum dimandikan itu ada keluarga minta disolati dulu Tat. Karena nanti ada tamu-tamu yang lain pada pulang gimana ya nggak bisa. Kalau mau ikut nyolati ya harus nunggu sabar dimandikan dulu. Lah kalau mungkin nggak sempat mengikuti mensolati nunggu dimandikan maka doa ini adalah sebagai ya sebenarnya bukan penggantinya ya. Artinya boleh dengan doa ini yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi doa takziah sebelum mayit dimandikan. Kemudian yang ketiga, tadi pertama memejamkan mata dan yang lain, yang kedua berdoa, yang ketiga menutup seluruh badan mayit, ya, menutup seluruh badan mayit. Jadi jangan sampai mayit dibiarkan nggak tertutup. Ya, di samping kalau bahasa kita medeni, tapi ya memang tidak menghormati gitu ya, tidak memuliakan, sehingga ditutup. Boleh ditutup dengan kalau orang Jawa itu pakai jarik biasanya ya, atau dengan kain kafannya juga boleh ya, dengan kain apa hijau atau yang lain juga boleh. Ya. Kemudian setelah itu yang keempat berarti segera mengurusnya. Segera mengurusnya. Lah mengurus jenazah itu, kalau kata Rasul sih asri'u bil janazah.
segeralah kalian mengurus jenazah. Fa in taku solihah fa khairun tuqaddimunaha alaih. Kalau jenazahnya baik, maka dia segera menikmati kebaikannya. Wa in takun ghairu dzalik fasyarrun tadaunahu an riqabikum. Kalau jenazahnya jelek, ya segera kamu lepas tanggung jawabnya gitu ya. Nek apik ya gen lek ngrasake pahalane, kalau jelek ya biar segera selesai urusannya. Lah mengurus jenazah ini di antaranya yang tidak kalah pentingnya adalah membayar hutangnya. Jadi setelah diurus, kalau mengurus itu kan berarti memandikan, kemudian mengkafani, kemudian menguburnya. Maka setelah itu selesai, maka keluarga yang terpenting itu harus segera mencari nota-nota, catatan-catatan ya. Kalau ada hutang si mayit tersebut, itu harus segera. Segera itu bahkan kalau zaman Rasul ketika meninggal dalam kondisi meninggalkan hutang dan nggak ada yang menanggung, itu Rasul nggak mau mensolatkan. Maka ketika mau berangkat dan ternyata anak atau keluarganya yang sanggup untuk membayar hutangnya, ya segera diurus, segera dibayar ya. Jangan berlama-lama. Kadang-kadang kalau mayatnya sudah dikubur, kemudian sibuk yang lain, maka nggak segera mengurus hutangnya itu, maka menjadi beban mereka ketika di kuburan sana ya. Jadi mengurus hutangnya itu harus segera gitu ya. Karena Nabi mengatakan nafsul mukmin mu'alliqatun bidainihi. Orang di sana itu urusannya itu digantungkan atas hutangnya hatta yuqdo, hingga dibayar hutangnya. Jadi misalnya mau masuk mungkin sebuah apa ya, kalau kita gambarkan itu sekarang kan kalau kita mau pergi keluar kota atau pergi ke luar negeri, apalagi ke luar negeri harus masuk imigrasi, harus masuk ini kan ditanyain. Nah, di antaranya adalah masalah hutang itu ya. Masih punya hutang. Kalau masih punya hutang dia ditahan. Kan kasihan kalau bapak kita, ibu kita gitu ya. Ya, makanya kemudian kenapa kita sebetulnya yang terbaik itu jangan bermudah-mudahan urusan masalah hutang. Tapi sekarang itu jadi budaya yang luar biasa. Mesti mergo jawabannya nek orang utang ya orang duwe gitu ya. Ya, akhirnya terus semuanya kredit. Kredit itu kan hutang. Ya, padahal kita nggak punya jaminan bahwa umur kita itu sampai waktu yang ditangguhkan itu gitu. Kredit 3 tahun. Nah, yang jamin jenengan umurnya sampai 3 tahun siapa gitu ya. Nggak tahu. Kalau kita mati dulu yang bayar siapa gitu ya. Ya kalau yang sudah kadung punya kredit ya dibayar sebagaimana mestinya, jangan sampai telat itu ya. Kalau yang sudah nggak punya diusahakan nggak usah ya. Iya, apalagi wis sepuh ya. Walaupun mati itu tidak syarat sepuh juga gitu ya. Iya. Nah, atau kalau memang punya hutang harus ngasih tahu yang lain. Istri ngasih tahu suami, suami ngasih tahu istri, atau ngasih tahu anak. Sewaktu-waktu aku meninggal, bayarkanlah hutang ini dengan menggunakan ini gitu. Jadi jangan sampai kemudian nanti kita terkatung-katung di sana karena hutang kita dan tidak dipikirkan oleh anak cucu kita. Mulai ngutang temenanan, berangkat pagi pulang sore, betek kalau bahasa orang Jawa gitu toh, mikir ke anak kan gitu toh. Iya, ternyata setelah kita meninggal anaknya nggak peduli sama kita kan, piye? Ya Allah, gitu ya. Jadi, masya Allah ya. Ini jangan sampai kemudian seperti itu. Ya kita baik, memang memikirkan anak itu harus, siapa yang akan memikirkan kalau nggak orang tua. Tapi jangan sampai kemudian berlebihan sampai dirinya malah terlupakan, ya dirinya terlupakan. Jadi kita hati-hati untuk diri kita. Salamah bin Aqwa pernah mengatakan bahwa Rasul itu pernah dihadirkan seorang jenazah, disuruh untuk mensolatkan. Ternyata Nabi menanyakan hal taroka alaihi dainan, dia punya utang enggak?
Para sahabat menjawab, "Na'am, iya punya hutang." Hal taraka min syai', ada harta yang untuk bayar? Para sahabat menjawab, "Oh, enggak ada," gitu. Maka Rasul mengatakan, "Shollu ala sahibikum." Persilakan solati, solati. Saya enggak mau mensolati. Tapi ada seorang dari Ansor mengatakan, ya, namanya Abu Qatadah, "Sholli alaih wa alayya dainu." Solati Rasul, yang nanggung utangnya saya. Baru Rasul mau mensolatkan. Maka hutang itu segera diurus gitu ya. Segera diurus. Kalau orang yang sudah meninggal. Kalau kita ya, semoga ya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hindarkan dari hutang. Ini jadi tadi yang datang awal atau yang menunggu awal di situ memejamkan matanya dan yang lain, kemudian berdoa, menutup seluruh tubuhnya, segera untuk mengurusnya. Kalau urusannya selesai, urusan sampai ngubur itu selesai, kemudian segera membayar hutangnya. Kalau punya, kalau nggak punya ya alhamdulillah ya, nggak punya hutang. Ya kalau lunas ya lunas ya, ya nggak apa-apa ya. Kan eh, bukan hanya perbankan, misalnya sama-sama saudara gitu. Ternyata udahlah hutang saya ridhokan ya selesai gitu ya. Neng kalau memang dianggap lunas oleh sana ya lunas ya. Tapi hati-hati jangan jangan banyak hutang bank ya karena yang jelas mesti ada unsur ribanya ya. Ya, tapi kalau urusannya kok dia membebaskan artinya setelah meninggal lunas ya lunas gitu ya. Dengan siapapun gitu ya. Begitu. Ada lagi yang lain? Moga Bu. Ini ada yang WA di sini tentang menutup jenazah tadi. Apa benar kain jari yang untuk menutup jenazah itu jangan ada yang corak burungnya? Iya sih, memang ada larangan tentang gambar hewan gitu ya. Sebenarnya bukan hanya burung, ya itu mungkin singa. Tapi nek singa medeni. Jadi ada larangan memang gambar gambar yang bernyawa gitu ya. Ya kita cari yang tidak ada. Ya, jadi batiknya nggak masalah. Itu sebenarnya saja hanya kalau di kita kan jarit itu banyak dan ukurannya itu kan pas ukuran mayit itu. Dan tidak harus itu gitu ya. Nah, tapi boleh menggunakan itu, ya diusahakan yang tidak ada bunganya, kok bunganya, nggak ada gambar hewannya. Kalau ada gambar hewannya kan malaikat nggak mau masuk. Dalam satu hadis itu disebutkan malaikat itu nggak mau masuk ketika ada gambar hewan-hewannya gitu ya. Ya, ini ada yang tanya lagi Ustadz. Mbak tanyain bagaimana kalau punya hutang masih usaha ngelunasin hutang di tengah-tengah belum selesai sudah dijemput maut. Ya itu keluarganya yang melunasi ya, anaknya, eh, suaminya atau istrinya. Kalau nggak punya sama sekali, ternyata hartanya ya entek, mati. Hartanya ya habis itu ya, nggak punya nggak punya untuk bayar hutang. Ya sudah, kita istighfar ke Allah Subhanahu wa taala, minta diridhokan kepada orang yang punya, ya. Kalau nggak eh, misalnya orangnya nggak ridho ya, ya karena nggak ada terus gimana? Tapi Rasul pernah mempunyai jaminan umatku yang punya hutang dan niat membayar hutang dan belum selesai ternyata mati, maka besok aku yang akan menanggung. Kalau memang benar-benar jujur, besok akan ditanggung oleh Rasulullah SAW. Jadi di akhirat, ketika nanti orang yang punya uang itu nagih ke kita, maka yang akan mengatasi adalah Rasulullah. Tapi kalau memang benar-benar ya kita nggak mampu bayar atau baru usaha untuk bayar. Kadang-kadang kalau kita punya hutang itu ya gimana ya? Gini, kita misalnya situ ada warung gitu. Nek kan jenengan itu hutang, jadi keluar masuk gitu, hutang. Besok kalau punya bayar. Ketika saya punya duit cash itu nggak belanja ke jenengan, belanja ke sana karena lebih murah 1.000 gitu ya. Itu namanya wong utang rak sopan. Iya. Jadi giliran cash itu dibelanjakan yang lain itu ya. Harusnya kan uang itu saya taruh ke jenengan, ambil lagi kan lebih baik toh. Tapi kadang kita tuh yuk bahasa Jawanya urik. Iya. Jadi kalau masih usaha, insya Allah
diampuni oleh Allah. Tapi ketika memang ada ya apa sing duwe didol ta untuk bayar utang. Tadi kan yang ditanggung Rasul bener-bener nggak punya. Kalau punya rumah ya rumahnya dijual, punya kendaraan kendaraannya dijual, apalagi punya gelang kalung nih yang dijual gitu. Apa Bu? Jenengan? Boleh ya. Istri meninggal boleh dimandikan suami, suami meninggal boleh dimandikan istri dengan syarat sendirian. Sendirian, berdua sama jenazahnya, ya. Karena kalau suami jenengan yang meninggal, kemudian jenengan memandikan campur laki-laki lain nggak boleh. Begitu juga ketika istri meninggal, memandikan campur dengan ibu-ibu yang lain juga tidak boleh gitu. Kalau laki-lakinya itu anak-anaknya, anaknya sendiri. Anaknya sendiri boleh, ya. Jadi laki-laki dan perempuan yang boleh saling memandikan itu hanya suami istri. Jadi anak laki-laki nggak boleh memandikan ibunya, anak perempuan nggak boleh memandikan ayahnya. Karena yang boleh melihat aurat utuh itu hanya suami istri tok. Yang boleh lagi itu anak-anak. Kalau anak kecil, bayi itu boleh. Itu pun sebaiknya juga tetap yang kalau perempuan yang mandikan perempuan, kalau laki-laki yang mandikan laki-laki. Ya. Ya, jadi ya memang begitu aturannya ya. Jadi misalnya kok anak-anak laki-laki yang memandikan bapaknya, yang jenengan mungkin mendekat aja gitu ya. Jadi biar di atas yang laki-lakinya ya. Jadi supaya kadang kita itu supaya menghindari ikhtilat. Ini yang kadang kita belum bisa jaga ya. Jadi laki-laki perempuan jadi satu, akhirnya sodok sana, sodok sini dan seterusnya. Akhirnya kemudian ketika ke kuburan juga ibu-ibu pada ikut. Padahal ke kuburan itu ibu-ibu nggak dianjurkan ikut, nggak boleh ya. Kalau sudah ke kuburan hanya urusan bapak-bapak saja. Itu. Lanjut ya tobat. Selanjutnya tobat istighfar. Nggih, nggak apa-apa. Yang sudah nggak apa-apa. Insya Allah istighfar. Nggih, nggak apa-apa. Allah marhamhu ya. Insya Allah. Nggak apa-apa kalau yang sudah ya. Nggak boleh kalau lawan jenis nggak boleh ya. Jadi ya tetangga kalau mayatnya laki ya tetangga yang laki, kalau mayatnya perempuan ya tetangga yang perempuan gitu ya. Yang lain bantu yang lain. Ya, kayak gitu tuh teknis ya. Jadi kalau sudah ke teknis itu bagaimana supaya tidak menimbulkan fitnah. Bagaimana memang bil hikmah wal mau'izatul hasanah ya. Ya, mungkin kita duduk di situ, kita berdoa pelan-pelan sambil sana selesai terus kemudian kita pulang atau apa itu teknis bagaimana kita menjaga ukhuwah persaudaraan ya. Jadi mengamalkan ilmu tapi juga bagaimana kita melihat bagaimana agar ilmu juga terserap. Maka apa ya, eratkanlah hubungan kita dalam urusan masalah sosial, masalah ukhuwah. Sehingga misalnya kita itu tidak ikut dalam hal yang sifatnya tidak ada contoh, tapi kadang kita itu sregep di dalam urusan masalah yang sosial. Ya, ada kadang kan sudah misalnya ada tahlilan nggak ikut, ada yasinan nggak ikut, tapi kerja bakti ya nggak ikut, orang lain susah ke rumah sakit ya yang lain nengok ya nggak ikut, itu kan berarti kan image-nya itu padune keset kan itu toh. Kowe gayane muni ngamalke agama ning padune wegah kan itu jadinya. Maka kita harus tampakkan mana yang boleh, mana yang sosial, mana yang ibadah gitu ya. Jadi Masya Allah supaya kita betul-betul berbaur dengan warna kita. Berbaur dengan warna kita ya. Iya, jadi insya Allah. Makanya misalnya, ya nuwun sewu, misalnya panjenengan yang pakai tutup muka, pakai cadar, ternyata hubungannya baik sama masyarakat. Ya Allah kah ya wong cadaran tapi yo API ya ono apa-apa bareng itu kan jadi membawa nama baik ke kita gitu. Tapi kalau urusan yang tadi ibadah yang nggak ada contoh kita nggak ikut gitu. Karena memang kan tidak semudah membalikkan tangan gitu ya. Memberikan pemahaman orang itu juga tidak mudah kan itu. Maka ya kita harus punya cara-cara yang seperti itu supaya betul-betul kita itu memang berdakwah, bukan mau mengajak apa ya bentrokan dan lain sebagainya, tapi yang diajak adalah berdakwah. Jelas ya Bu ya. Ada lagi apa saya teruskan? Ibu sama
Ustadz, ini kan yang di bawah juga ada jamaah. Jadi kalau pas ada pertanyaan, minta tolong nanti Ustadz menyampaikan kembali pertanyaannya atau nanti saya yang membacakan tuh. Oh gitu. Jadi yang di bawah biar maksudin tadi Ustadz tuh menjelaskan apa pertanyaannya. Oh, Masya Allah. Gitu. J. J. Ini ada lagi atau saya teruskan? Teruskan ya. Kalau nggak selesai ini besok ini. Semoga selesai. Kalau nggak selesai lagi ya habis lebaran. Ma yajuzu lil hadirin wa ghairuhum tujahul mayyit. Kemudian terkadang mayit itu sudah jadi itu sudah dimandikan, sudah dikafani gitu loh. Terus sudah ditaruh atau bahasa kita disemayamkan di rumah duka gitu ya. Kemudian banyak orang takziah. Nah, apa yang boleh dilakukan ya? Di antaranya satu boleh kasfu wajhi wa takbiluh. Boleh membuka mukanya dan menciumnya. Dengan catatan yang seperti tadi, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan gitu ya. Jangan mayatnya perempuan yang laki-laki buka dicium, lah kok iso bekas pacare orang gena gitu ya. Ya boleh ya. Jadi laki-laki atau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan atau mahram. Ini boleh. Mahram itu ya adiknya, kakaknya, paman, mbahnya. Ya, itu boleh laki-laki atau mahram. Jadi membuka mukanya kemudian menciumnya. Kalau berani, ada kalau takut ya. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Utsman bin Mad'un ketika beliau meninggal. Nabi membuka wajahnya, kemudian menciumnya. Setelah menciumnya, kemudian Nabi menangis dan meneteskan air mata. Maka kemudian memang boleh kita itu menangis. Ketika takziah datang kemudian nangis itu boleh. Boleh menangis. Al-buka alal mayit malam yakun mashuban bisyah. Asalkan nangisnya tidak teriak-teriak, meronta-ronta, ya. Wal awail, meratap, meronta-ronta, kemudian meratap, ya Allah, kowe kok mati ndisi ngono, engko anake arep dipakani apa, arep pelokke sapa, itu enggak boleh kayak gitu. Nah, ngono. Anake wakeh, cilik-cilik kok ya mati, ngono. Ini enggak boleh ya. Yang namanya mati itu urusan Allah gitu ya. Jadi nggak boleh. Jadi hanya sekedar nangis boleh, tapi nggak usah teriak-teriak, meronta-ronta, mengucapkan ucapan yang. Nah, apalagi kemudian sampai apa walatoma ya menampar-nampar pipi sendiri misalnya itu tidak boleh. Jadi nangis saja boleh, meneteskan air mata boleh, nggak masalah ya ya. Jadi yang Ustadz, berkaitan dengan poin 6, kalau sudah dikafani apa yang harus dilakukan? Nah, itu kan kalau yang meninggal istri sudah dimandikan, sudah dikafani itu, kemudian si suami itu pengen mencium. Nah, itu boleh apa enggak? Karena katanya kok gini, ini sudah suci nih Pak, jangan Pak, kasihan Ibu gitu katanya. boleh Boleh ya. ya. Tentang misalnya hidup saja tentang sentuhan suami istri batal atau tidak itu kan ikhtilaf. Ada sebagian yang mengatakan batal, ada sebagian yang mengatakan tidak. Dan pendapat yang kuat, insya Allah yang tidak batal. Sehingga ketika hanya mencium nggak apa-apa, apalagi urusan mandi gitu ya. Mandi itu sudah dimandikan jadi mayat, dicium nggak masalah. Jadi Iya. boleh, bahkan itu termasuk hal yang disunahkan. Ya. Dek, ada lagi nih Ustadz, Afan. Kalau ada ibu meninggal berwasiat kepada anaknya, nanti kalau aku meninggal, anak-anak yang memandikan, memangku si A, si B, dan seterusnya. Karena anaknya banyak dan laki-laki perempuan ini gimana? Wasiatnya perlu dilaksanakan apa tidak gitu. Ya, jadi wasiat itu boleh dilaksanakan kalau tidak bertentangan dengan syariat. Wasiat itu boleh dilaksanakan kalau tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat, maka wasiat itu menjadi gugur gitu ya. Jadi misalnya kayak begitu ya tetap yang memandikan adalah
anak-anak yang perempuan gitu ya, anak-anak yang perempuan, anak yang laki-laki bagiannya apa? Jadi imam sholatnya, nanti menggotongnya, memasukkan ke kuburnya, kan ada tugasnya tersendiri gitu ya. Ya. Terus kalau yang tentang menangis tadi, kalau menangis dan air mata mengenai jenazah dilarang nggak menangisnya tapi tidak histeris? Tidak ada larangan, insya Allah ya, tidak ada larangan. Eh, jadi yang disiksa itu karena ratapan. Ya, di bawah ini ada penjelasan ya. Coba nanti kita ikuti. Satu, dalam hadis Anas, dalam ceritanya meninggalnya Ibrahim anak Nabi, bukan Nabi Ibrahim ya, Ibrahim anak laki-laki Nabi. Maka kemudian Nabi mendekati Ibrahim itu, kemudian menciumnya. Ya, kemudian menciumnya. Cuma dakholana alaihi ba'da dzalika wa Ibrahim yujawidu binafsih faja'altu ainan Rasulullah tadufan. Kemudian aku lihat Rasulullah itu air matanya bercucuran. Kemudian Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang terkenal kaya raya itu, nanya ke Rasulullah, wa anta ya Rasulullah. Kalau diterjemahkan ke kita itu gini, Rasul, dengan Nabi ditinggal mati anaknya kok nangis itu ya. Ya sebetulnya tanya, sahabat ini tanya karena tidak tahu. Nabi kok ditinggal mati anaknya kok nangis bareng tahu. No? Akhirnya Rasul menjawab, ya Ibnu Auf, innaha rahmah. Nangis itu rahmat ya Ibnu Auf itu. Malah justru ketika ada anaknya menangis kok anaknya meninggal kok guya-guyu kan malah sehat pura gitu toh. Gitu ya. Iya, ini rahmah. Tsumma atba'aha bi ukhra. Kemudian Nabi mengatakan begini, innal aina tadma'u wal qalbu yahzun. Ketika air bercucuran, hati itu susah. Wala naqulu ila ma yarda rabbuna. Tapi enggak aku ucapkan kecuali yang Allah ridho. Wa inna bifiraqika ya Ibrahim lamahzunun. Aku berpisah denganmu ya Ibrahim adalah suatu kesusahan gitu. Artinya nangis itu boleh. Kemudian dalam hadis Sa'id bin Ubadah ketika beliau sakit, Rasulullah menangis. Ketika orang-orang pada melihat, maka orang-orang ikut menangis. Kemudian Nabi mengatakan ala tasmaun. Apa sih yang kalian dengar? Innallaha la yu'adzibu bidam'il ain. Allah tidak menyiksa karena tetesan air mata, ya. Wala bihusnil qalbi, lebih-lebih dengan kesedihan hati, tidak. Walakin yu'adzibu bihadza. Tapi disiksa itu dengan ini. Rasul mengatakan ini wa innal mayyit la yu'adzibu bibukai ahli ali, yaitu ketika mayat itu diratapi, maka dengan ratapan itu mayat bisa disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nangis ya tetap boleh ya, boleh, bahkan kata Rasul itu adalah merupakan sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hanya jangan sampai meratap nangis yang berlebihan, histeris, meronta-ronta, gembor-gembor gitu ya. Ya, kemarin tuh ada suaminya meninggal, tapi qadarullah itu sudah sakit, tapi sakitnya itu kadang umat, kadang enggak. Kalau pas sehat itu ya bisa aktivitas, dia punya kambing banyak dan ngarit gitu. Lah qadarullah istrinya pas ditaklim, istrinya meninggal di bawah pohon mangga. Dia pas naleni suket itu meninggal gitu. Nah, akhirnya kan dibopong, dijunjung ke rumah, istrinya pulang. Nah, dilus-lus, diopo gitu. Lah ketika saya pegang itu sudah meninggal. Kalau sudah meninggal sudah diujur ke ngalor, kemudian ditutupi kain itu malah nangis histeris. Mati ditambah nih sih, udah mati itu ya. Ya wajar karena kadang-kadang udah tak kayak gitu. Jangan, ini sudah nggak ada, jangan meratap. Kalau meratap malah kasihan mayatnya baru. Terus kemudian ya terus berhenti gitu. Tapi kan ya wajar ada kayak gitu ya. Jadi dia jatuh itu mungkin dianggapnya ya masih pingsan atau apa gitu. Ini urung mati, ditambah itu ya Allah ya Rabbi ya. Benar itu. Padahal saya pegang sudah nggak ada. Udah nggak ada nyawanya gitu ya. Terus iya ya mungkin
kayak rasanya itu belum meninggal gitu, bukan gelok sudah meninggal tapi iki belum meninggal kok terus dikerukupi ngono mbok dia gitu ya. Terus saya panggil orang lain lagi supaya meyakinkan ini sudah meninggal toh. Sudah ternyata ya sudah, masya Allah. Ya jadi memang kita harus apa ya as-sabru ala sotmatil ula ya, sabar itu harus pada kejadian pertama kali gitu ya. Jadi ketika kita hanya menangis saja, mujaradul buka alal mayit la haraja fih. Nangis saja itu enggak apa-apa ya. Nangis saja itu enggak apa-apa. Kalau berlebihan itu yang tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan. Bahkan ketika Rasulullah itu sakaratul maut, Fatimah itu juga susah gitu ya. Susah dan menangis. Wa akroba abah. Aku kasihan engkau. Ya abahku sakit kayak begitu, tapi Nabi menjawab laisa ala abika karbut ba'dal yaum. Setelah ini ayahmu tidak akan merasakan susah lagi. Fatimah menangis, maka menangis tidak mengapa. Tapi ketika kita itu meratap, maka dengan ratapan itu akan menjadikan sebab mayit itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan lagi? Ini ada pertanyaan dari jamaah di bawah. Mbak tolong tanyakan Ustadz, apa pada saat jenazah meninggal, apa boleh baca Yasin? Atau setelah dimandikan baru boleh baca Yasin? Tentang baca Yasin itu saya tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa hadisnya dhaif ya. Maka yang terbaik ketika belum dimandikan, doa yang saya kirim tadi nanti kirim di grup. Ketika sudah dimandikan, maka yang terbaik adalah mensolatkan, ya, mensolatkan. Karena selama ini, ketika saya melihat di lapangan, itu yang mensolatkan itu hanya bapak-bapak. Padahal ibu-ibu itu juga punya kesempatan untuk mensolatkan. Kalau memang ada tempatnya, ada waktunya, gitu ya. Misalnya di rumah duka, disediakan tempat yang mensolatkannya genti-genti itu boleh. Misalnya muat 10 orang, setelah itu 10 orang. Ya, boleh ya. Ibu-ibu juga ketika datang mensolatkan. Karena ketika mayat itu disolati lebih dari 100 orang, kata Rasulullah akan memberikan syafaat loh kepada orang itu. Semakin banyak maka semakin baik gitu. Maka kondisi penghormatan terakhir yang luar biasa itu sholat. Bukan baca Yasin atau juga baca surat-surat yang lain. Tapi sholat itulah yang sangat berarti. Makanya ya kita belajar sholat jenazah. Karena sholat jenazah itu kan singkat, pendek, tanpa sujud, tanpa rukuk ya. Hanya 4 takbir. Ya, takbir pertama kemudian diiringi membaca Fatihah. Takbir kedua diiringi baca sholawat. Takbir ketiga doa Allahumma ghfir lahu. Takbir keempat ditutup dengan salam. Kan pendek banget tuh sholatnya. Dan itu menentukan kalau sampai di tag lain itu 100, di tag lain itu 40, di tag lain itu 3 baris. Di situ menyimpulkan bahwa semakin banyak yang mensolati, maka semakin banyak peluang untuk mendapatkan syafaat dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terbaik kalau belum dimandikan doa yang tadi saya share gitu, kalau sudah dimandikan adalah mensolatkan gitu. Tapi kalau ada orang lain membaca Yasin ya jangan dilarang di situ ya, nanti jadi masalah gitu ya. Surat Yasin sendiri itu karena nggak ada teks khusus yang apa namanya mengkhususkan dibaca hari apa, jam berapa, di waktu apa, maka surat Yasin itu kedudukannya ya sama dengan surat-surat yang lain itu ya. Jadi ya kita baca Al-Quran apalagi Ramadan ini ya sampai selesai ulang lagi, sampai selesai ulang lagi gitu. Jadi yang ada kekhususan itu pun oleh para ulama juga masih diperselisihkan itu masalah surat Al-Kahfi itu di hari Jumat atau malam Jumat. Tapi surat Yasin kelihatannya sampai sekarang saya belum menemukan ada teks yang menyuruh baca surat Yasin untuk waktu-waktu tertentu atau kondisi-kondisi tertentu. Jadi ya kedudukannya sama dengan surat-surat yang lain insya Allah. Oke, monggo Bu. Biasanya kalau ada orang meninggal itu Heeh. di tempat kita itu setiap malam sampai 7 hari membaca Yasin dan tahlil itu bagaimana? Ya
sebetulnya kan apa ya, sesuatu yang sudah adat, berlaku, tradisi itu ya memang untuk apa ya, merubah atau memperbaiki itu kan memang sesuatu hal yang tidak mudah gitu ya, yang tidak mudah, maka ya kita harus hati-hati ya, hati-hati. Kalau memang kita sudah mampu, kemudian keluarga kita dan jenengan bisa ngomong dan adik jenengan, keluarga jenengan setuju semua, sebenarnya nggak masalah. Misal jenengan punya ibu, adik jenengan sudah sepemikiran, kakak jenengan sepemikiran, kemudian sudah sepakat kalau ibu meninggal kita nggak ngadakan itu. Ya bisa diumumkan kepada jamaah, insya Allah untuk ibu saya nggak ada acara tahlilan, nggak ada acara yasinan sampai seminggu. Tapi ketika keluarga jenengan masih pro kontra itu juga nggak bisa loh. Jenengan nggak ngadakan, jenengan keluarganya jenengan ngadakan. Nanti kan malah jadi bentrok gitu ya. Makanya kayak gitu juga harus betul-betul kita lihat itu. Sudah mampu belum kita untuk menyampaikan itu. Maka yang pertama kan keluarga kita harus disatukan persepsi dulu gitu ya. Ketika sudah persepsinya sama, insya Allah ya nggak masalah. Tapi kalau belum, itu juga bukan hanya di keluarga awam ya. Ternyata kan ustadz-ustadz yang luar biasa itu kan ternyata yang jadi ustadz dia, adik kakaknya kadang-kadang juga masih seperti biasa. Ketika ibunya meninggal, nggak bisa berbuat banyak kan. Ya, yang penting kita pelajari dulu. Setelah itu ya mari kita rembuk ke keluarga bagaimana yang terbaik. Suami istri mungkin kalau suaminya sudah pemikiran anak-anaknya ketika istrinya meninggal, ya diumumkan yang terbaik begini-begini mungkin bisa. Tapi kalau masih campur orang banyak ya kita harus ilmu itu harus disampaikan dulu ya. Ilmu itu harus disampaikan dulu karena yang namanya merubah tidak serta-merta, tidak semudah membalikkan tangan. Begitu Bu, wallahu a'lam. Pertanyaan Ustadz, Nggih. hal dengan memandikan jenazah, kemudian memejamkan mata, kemudian mengkafani, bahkan sampai ke memikul jenazah, sampai ke pemakaman, sampai ke masukkan jenazah ke itu ke liang lahat. Itu jika kita punya anak laki-laki, siapa yang harus melakukan itu? Karena kondisi saat ini banyak dijumpai yang mengkafani orang lain, yang memikul jenazahnya orang lain, yang memasukkan ke liang lahatnya juga orang lain. Anaknya diem saja. Bagaimana Ustaz dengan hal ini? Turun. Iya, Masya Allah, memang luar biasa ya. Jadi orang itu memang harus dididik yang kafah. Kafah itu apa namanya? Ya menyeluruh gitu ya, menyeluruh. Memang kadang-kadang seperti itu. Kemudian eh, untuk komunitas-komunitas pengurusan jenazah itu harus apa ya, memberikan sebuah kesempatan atau mengarahkan. Biasanya kalau saya dipanggil orang untuk memandikan, mengkafani, mensolatkan, maka saya ajak terutama adalah keluarganya. Kalau punya anak, anaknya, punya adik, adiknya, punya bapak, bapaknya, tak ikut berpartisipasi, jangan hanya menjadi penonton setia, karena dia itu sebenarnya yang berkewajiban. Orang lain itu sebenarnya kan hanya membantu gitu. Kemarin ada orang meninggal di rumah sakit dari pagi, ternyata anaknya perempuan-perempuan semua. Tapi walaupun perempuan kan ya punya suami kan ya laki-laki. Suaminya masih laki-laki. Saya datang sama teman-teman ke rumah sakit belum diapa-apain. Akhirnya saya bilang, ayo kita mandikan. Malah yang menantunya itu saya nggak berani. Wong sesuk bakal ya mati kok rawani ya. Kamu juga akan meninggal. Ayo, ayo, ayo tak bantu. Akhirnya dia mau gini, 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 gini. Ya gitu. Artinya memang orang yang komunitas pengurusan jenazah itu harus apa ya mengarahkan, mengajak itu. Kalau enggak, mereka tetap akan menjadi penonton. Apalagi misalnya yang meninggal itu orang kaya, terus kemudian mampu bayar. Nah, biasanya aku mampu bayar kok gitu. Itu kan nggak masalah bayar dan tidak bayarnya. Ini kewajibannya itu kewajiban keluarga kan. Kewajiban keluarga supaya betul-betul ya dekat anak itu dengan orang tuanya. Bahkan menjadi imam sholat itu kalau bisa itu harus keluarga terdekat. Anaknya atau bapaknya atau suaminya begitu ya.
Ya, jadi ya memang mereka harus diajari paling enggak misalnya pesen maksiat itu kan sebuah mengandung sebuah arti pembelajaran misalnya. Nak, sesuk nek ibu mati ya sing dadi imam salat kowe ya nang wong kowe anak lanang gitu. Kowe sing misalnya yang boleh tugasnya kamu yang mikul, kamu yang mengasukkan ke liang lahat. Ya sing mandikan adine kuwi sing wedok, memandikan aku gitu, jangan orang lain. Orang lain boleh membantu, tapi kamu harus yang memimpin. Itu mungkin wasiat-wasiat kayak gitu tuh eh, sebagai salah satu cara ya supaya dia itu tahu bahwa ketika orang tuanya meninggal itu sebetulnya yang wajib mengurus adalah keluarganya. Begitu, meskipun ketika dilakukan oleh orang lain itu kewajibannya ya gugur gitu ya. Tapi kan betapa coba ketika yang paling dikasihi, yang paling ditresnani, yang paling dekat itu adalah anaknya ketika meninggal memandikan aja ndak, gotong aja ndak misalnya kan. Terus gimana kan itu ya. Ini makanya ya mungkin kita pesen-pesen, kita ajari seperti itu agar ketika kita meninggal ya anak-anak itulah yang kemudian mengurus jenazah kita. Begitu Bu, wallahu alam. Oke, monggo. Ada lagi nih Ustadz, Afan, tentang apa, ikut ke kuburan tadi ya, kalau misalkan yang meninggal itu orang tuanya, Sebaiknya kalau perempuan nggak usah ke nggak usah. kuburan. Ya. Terus ini berarti jika ikut ke kuburan laki dan perempuan bercampur, apakah si jenazah mendapatkan siksa gitu? Karena yang ikut mengubur laki dan perempuan menyampur. Ya, kalau urusan jenazah itu dia yang nggak ikut-ikutan ya, kecuali jenazahnya pesen. Ya, besok kalau aku mati ya semuanya ngiring ya ke kuburan ya laki-laki perempuan campur nggak apa-apa, saya seneng misalnya. Ya kalau kayak gitu ya diseksa gitu karena atas requestnya gitu ya. Tapi kalau enggak ya enggak ya. Yang dosa yang melakukan itu gitu. Apa Bu? Non Sahutat, ini saya mau tanya, kalau tadi kan yang memandikan perempuan gitu ya, kecuali suami istri. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau misalnya nih dari tempat memandikan, terus kita mau angkat ke tempat untuk mengkafani gitu Tat. Apakah itu juga harus, misalnya perempuan juga harus perempuan semua juga ngoten? Itu udah urusan laki-laki. Tapi nanti dibalut dulu ya. Dibalut dulu agar tidak menyentuh langsung ke badannya perempuan. Kalau perempuan yang junjung, kalau tenaganya kurang rosok nanti kalau jatuh, apalagi jenazahnya gemuk misalnya gitu ya. Maka itu sudah urusan laki-laki. Tapi selesaikan dulu. Ini sudah siap dijunjung mayatnya gitu, bilang biar laki-laki yang menjunjung gitu. Gitu insya Allah ya. Nggih, Tat, matur nuwun sangat. Iya, insya Allah sambung besok. Ini masih banyak yang perlu dibahas, insya Allah. Selesaikan besok. Kalau belum selesai ya nanti disambung. Ya, sekian. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.